yang panjang itu sama dengan dua huruf. Satunya saja tidak dinampakkan. Contoh ba lawan alif kan dua buting huruf jadinya. Nah, walaupun bentuknya satu yang dibaca, tapi sebenarnya itu dua dengan alif mamdudah namanya. Nah, jadi begitu. Jadi itu pembahasan masalah berbicara sengaja itu membatalkan sholat. Ialah walaupun dua huruf apalagi banyak. Kalau lupa dua huruf kada masalah, tapi kalau banyak benar itu bisa membatalkan. Atau kada tahu kada apa-apa. Kemudian yang kedua wa yubtiluha al-amalul katsir. Yang membatalkan salat lagi adalah al-amalul katsir, banyak bergerak. Banyak bergerak. Pas sembahyang banyak bergerak. Seperti apa? Katsalati khatawatin, seperti bergerak 3 kali. Katsalati khatawatin, 3 kali bergerak. Wasalati dorobatin, dan 3 kali memukul. Mutawalliyat, garis bawahnya mutawalliyat, berturut-turut. Yalah, mutawalliyat berturut-turut. Nah, jadi kalau berturut-turut dia bergerak, maka batal sholatnya sampai 3 kali. Salah. Contoh baru 1, 2, ini bebulik nih kada dihitung 1, 2. Nah, sudah kayak ini batal. Paham? Sampai 3 kali batal. Ya kalau bebulik kada dihitung sekali, bebulik kada dihitung 2. Nah, sekali lagi batal. Sampai 3 kali berturut-turut bukan lebih 3, tapi pas 3 berturut-turut maka batal. Nah jadi gitu. Anna min mubtilatus shalah al-fi'lul katsir urfan walau min nasi wal jahil ma'dzur. Mithalul fi'l katsir ka thalathi khatawatin mutawatin sarama darbu darbatin mutawaliyat bi syarti an takuna darbatul wahidah ghairu mafruṭah. Nah, jadi kalau misal berturut-turut itu batal. Tapi kalau kada berturut-turut Bang, batal lah, kada. Contoh misalkan adalah sekali-sekali saja. Contoh misalkan gatal di bawah telinga sini begarunya sekali. Ini pulang, stop. Sekadar stopnya itu sekadar membaca subhanallah, 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 subhanallah. Kada batal. 1000 kali bin begaru, kada batal. Asalkan tidak berturut-turut. Tapi kalau misalnya berturut-turut, nah kayak ini bisa batal. Batal kayak ini batal. Tapi kalau misalkan sekali-kali saja, subhanallah, 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 ini kada batal. Paham? Nah, begitu. Fatabtulu shadu bi thalathi harakatin mutawaliyat walau bi a'dha'i muta'addidah ka'anna haraka ra'sahu wa yadahu wa rijlahu. Seperti menggerakkan kepalanya. Itu batal. 1, 2, 3 langsung turut-turut batal. Walaupun kelihatannya sekali saja, tapi kan ini kan kelihatannya sebelah kiri, ke atas, ke kanan batal. Kalau hendak ada batal lagi apa sekali-sekali saja? Sekali. Bergakan lah. Nah, itu aja kada batal. Ya, kalau misalnya berturut-turut gitu, batal. Itu kepala, wajadahu, dan tangannya. Ya tadi, kayak misalkan begaru, atau batisnya bergerak, gatal batisnya begaru pakai batis juga, batal. Oh, jadi bagaimana Bib kalau misalkan kita mengisi software depan kan disunahkan maju, ada kosong. Pak, maka cukup 2 kali saja. Melangkah sekali, 2 kali. Stop dulu, sekadar membaca subhanallah. Sekali, 2 kali. Nah, begitu. Maka kada batal sholatnya. Jangan langsung, 3 kali. Oh, belum sekali jawab baik. Tapi beluncat, kada boleh. Lah, beluncat. Yalah. Jangan. Itu melakukan sesuatu yang jelek. Dalam sholat itu kada boleh. Yalah. Bahkan ada mengatakan batal juga sholatnya. Tapi banyak orang mengatakan itu hukumnya makruh yang mendekati haram. Hukumnya makruh mendekati haram. Beluncat kada boleh. Jadi apa? Tunggal butingan, tunggal langkahan kita. Nah, ada apa-apa. Wala tabtulu shalah bil fi'lil qalil walau minal muta'ammid. Jadi kalau misalkan sembahyang begaru tapi kada sampai 3 kali berturut-turut, maka kada batal sholatnya. Wa mahal butan bi fi'lil katsir in kana bi atwin thaqil kal yad war rijl war ra's wal lihyain. Nah, jadi 4 anggota tubuh ini kalau bergerak 3 kali berturut-turut maka batal. Seperti tangan,
rijil batis, warraas kepala, wal lihyain dan ya gulu tadi. Jenggot, ini dagu, gulu sama. Yalah. Nah itu 3 kali berturut-turut batal. Wala yadurru tahrikul adwi al khafif. Dan tidak bermudarat, berarti tidak membatalkan sholat, menggerakkan anggota tubuh yang ringan. Seperti apa? Kal ajfan, seperti kelopak mata. Jadi kita pas sembahyang, kayak ini 1000 kali, biar kada apa-apa. Nah, ini kada apa-apa, kada batal. Walaupun berturut-turut kada apa-apa. Wasyafah, wasyafati dan bibir. Ya, tuntung sudah baca Fatihah, tuntung sudah baca surah, tiba-tiba inya gatalkah misalkan bibir dalam giginya? Garakan. Atau kayak apa? Kada masalah. Gara-gara karena bibirnya kada batal. Wal asabi dan jari-jari min ghairil kaf. Tanpa menggerakkan telapak tangannya. Jari-jari ini pian bergerak-gerak, ini kada apa-apa. Nah, jadi caranya kata para ulama, kalau misalkan kita gatal, kada kau ditahani lagi dan harus begaru terus, maka apa? Maka letakkan apa namanya nih batinul kaf, telapak tangan kita di misalkan pipis inilah, maka letakkan di sini. Ini begaru kita kayak ini, ada masalah. Ini kada apa-apa, walaupun berturut-turut kada apa-apa. Yalah, karena yang menggerak hanya jarinya saja. Tapi kalau misalkan ini menggerakkan ini, maka batal. Ini maka, tapi kalau misalkan jarinya saja, di sini gatal, maka letakkan dulu bagian telapak tangannya sini, ini garunya aja kada apa-apa. Di sini gatal, anak dulu, kada apa-apa. Sampai rabit kulit pian kada apa-apa. Begaru. Yalah, kenapa? Karena jari-jari ini. Nah, jadi begitu. Ya, kalau misalkan bagian anggota tubuh yang berat, kata ulama di sini dikatakan, itu yang membatalkan seperti tangan, kaki, dan kepala. Nah, kalau misalnya bagian yang ringan seperti kelopak mata, bibir atau jari, yalah, maka kada apa-apa. Tidak ada masalah. Kalau begini Bang, nah ini tidak masuk berat ini. Yalah, ini kalau digerakkan sampai 3 kali berturut-turut, maka batal. Ada juga sembahyang tapi ini panjang jelas. Sembahyang. Nah, pas biasanya kita kalau hendak sujud, itu kan ditarik nih. Allah mengangkat 2 buting nih. Nah, itu kada masalah apabila kayak tadi caranya andak dulu batangan kita di sini, telapak tangannya atau bagian batinul kaf ini andak dulu, nah hanya tarik. Jadi jarinya aja yang bergerak. Jangan kita kayak ini. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Yalah, ini bisa membatalkan sholat. Ya Allah ya Karim. Kenapa? Karena sudah ininya bergerak, ininya juga bergerak. Nah, jadi 4 kali bergerak bisa batal. Jadi bisa-bisa kita ajak ya apa caranya supaya kada mengangkat atau menggerakkan bagian anggota tubuh yang berat. Menggerakkan jarinya saja. Nah, aman itu. Karena kita bahkan mungkin kita melakukan. Yalah mungkin karena kepanjangan tapinya, kepanjangan gamisnya kita tarik yalah. Nah, ada masalah itu kalau misalkan tahu caranya. Ya, yang bahaya yang ada tahu ya pengangkatnya aja menyingsing. Menyingsing. Ah, jadi begitu. Nah, kemudian walau syakka fi fi'lin hal huwa katsirun am la fa hukmuhu kal qalil la yabtilu sholata. Nah, jadi kalau misalkan kita nih begaru tapi melamun nih tapi begaru. Yalah melamun berselamun tiba-tiba begaru. Ingatinnya nih. Tadi banyakkah begaru? Kadakah? 3 kali berturut-turutkah? Kadakah? Nah, kata ulama, kalau misalkan dia ragu jumlahnya berapa kali sudah begaru, yalah ragu nih. Tahu jumlahnya antara banyak atau sedikit, fa hukmuhu kal qalil, maka hukumnya seperti begaru sedikit. La yubtilus shalah, maka kada batal salatnya. Sembahyangnya kada batal. Dia tidak membatalkan salatnya. Gara-gara begaru tapi lupanya jumlah berapa kali tidak aku begaru lah. Berapa kali tidak aku begaru lah, lupa. Maka batal. Maka kada batal. Walau syakka hal tawalil fi'lil minhu amla, atau dia ragu ialah begarunya itu berturut-turut atau tidak. Aku tadi begarunya berturut-turut kah? Adalah. Maka kata ulama faqaghairil mutawali, maka dianggap tidak berturut-turut. Yalah, lanjutkan sholatnya karena itu tidak membatalkan sholat. Kalau ragu, tapi kalau yakin, aku berturut-turut tadi begaru sampai 3 kali lebih,
maka batal sholatnya, ulangi sholatnya. Kalau misalnya ragu, berapa kali tadi sudahlah, berturut-turutkah adalah, maka itu dianggap kada banyak dan kada berturut-turut. Lanjutkan sholatnya karena perbuatan itu tidak membatalkan sholat. Nah, yalah, tadi berbicara sengaja, yang kedua bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Kemudian yang membatalkan sholat wal aklu, dan makan, sembahyang makan. Yalah, tapi kalau kita mungkin faham, kadang mungkin ya loh sembahyang makan. Tapi yang banyak yang kada tahu, tiba-tiba apa? Ada nasi tertinggal di dalam. Nah, atau misalkan gusi berdarah. Yalah, gusi berdarah. Ditaguknya sengaja, ini batal. Kalau kada sengaja, kada apa-apa. Tiba-tiba lah, pas sembahyang bebacaan tak keluar nasi yang di sela-sela gigi, tetaguk, kalimatnya tetaguk, kada batal. Tapi kalau misalkan menaguk, ini batal. Yalah, ini Nah, asal muasal adanya kantong baju muslim sebelah kiri, ini gasan membuang kalau ada sisa makanan dibuangnya sebelah kiri. Makanya kantongnya kada sebelah kanan. Kenapa? Karena makruh hukumnya beludah ke sebelah kanan. Makanya diandak kantong sebelah kiri. Yalah, selama kada ada wiridnya, selama kada ada Al-Qur'annya, kada apa-apa kita mengambil, ada nasi misalkan, ambil andak di sini. Soalnya kalau kita sembahyang di masjid, kada boleh mengambil nasi dibuang ke masjid. Hukumnya haram. Makanya Pak diandak di kantong. Nah, makanya diandak andakan kantong sebelah kiri. Dada sebelah kiri. Nah, jadi begitu. Jadi haram hukumnya sembahyang sambil makan atau memakan sesuatu yang tertinggal di dalam wasyurub, dan minum. Haram juga minum. Batal sholatnya kalau minum. Yalah. Kalau kada sengaja, kada apa-apa. Kalau kada tahu, kada apa-apa. Kada tahu loh, kada sengaja, itu kada hukum bagi mereka. Kada tahu, kada sengaja, itu kada hukum bagi mereka. Yalah. Nah, jadi begitu. Yang sengaja lawan yang tahu, sudah tahu sengaja pulang, nah ini bisa membatalkan sholat. Nah, itu makan dan minum. Kemudian wankishaful aurati illam tustar halan, dan yang keempat membatalkan sholat adalah inkishaful aurah. Ialah inkishaful aurati, terbukanya aurat. Sebelum sholat kita tutup rapi aurat kita. Ya, kita tutup pakai baju, pakai sarung, dalamnya sudah pakai selawar, dilapisi pakai tapih, lagi pakai sarung, baju dalam, baju muslim pulang, pakai kopi, rapi tertutup auratnya sudah. Tiba-tiba karena ini sembahyang di atas loteng, ditiup angin dari bawah, terbuka mungkin tapihnya, pas terkena selawar handap, terbuka auratnya, lututnya kelihatan. Apabila tidak ditutup secara langsung, maka batal sholatnya. Tapi apabila pas terbuka, inya tutup langsung, kada jadi batal. Kada jadi batal. Asalkan langsung ditutup. Pas sembahyang, terbuka aurat langsung ditutup. Pas sembahyang, misalkanlah, ditiup angin, misalkan baju langsung ditutupnya. Ini kada batal. Yalah. Nah, jadi di sini menunjukkan sembahyang itu harus menutup aurat. Di mana auratnya laki-laki pas sembahyang sudah kita bahas semalam, dari pusat kita di parut ini sampai lutut ini harus tertutup. Yalah, pusar harus di atas pusar, lutut harus di bawah lutut. Kenapa? Kalau misalkan pian mempas pakai selawar pas di lututnya, apabila sujud kan terbuka. Nah, ini yang membuat batalnya sholat. Jadi apa? Panjangnya sedikit. 3/4 di orang selawar 3/4 yang sampai sini. Nah, itu ada masalah. Apabila kada ada bisi baju lagi, kalau sebanyak bisi baju, menghadap Allah harus yang rapi. Menghadap Allah dengan pakaian yang rapi, yang bagus, yang bersih. Karena Allah itu tayyibin wa mutatahhirin. Allah tuh suka yang baik-baik dan Allah cinta kepada orang yang suci. Nah, sini dikisahkan. Malau in kasyafat al-auratu birri'i fasutirat halan, tidak batal salatnya kalau terbuka auratnya disebabkan ditiup angin kemudian ditutupnya secara
secara langsung. Fala tabtulus sholatu, maka tidak batal sholatnya kada batal. Nah, ini kada batal. Jadi kalau misalnya sholat pakai sawar handap, batal. Kada sah sholatnya, bukannya batal lagi, kada sah sholatnya. Oh, tapi ulun kada bisi apa-apa, Beb. Ulun baju kada bisi. Yalah, selawar panjang kada bisi. Adanya selawar handap saja dan orang-orang kada peduli lawan ulun. Bolehlah ulun sembahyang dalam keadaan seadanya. Nah, ini namanya darurat benar. Urnya dimusuhi orang. Iyalah, inya kada bisa apa-apa kecuali cuman selawar handap atau bisi bajunya berlubang-lubang yang terbuka atau kelihatan auratnya. Ini kada apa-apa. Dengan catatan sholat, ialah sholatnya jangan di banyak orang karena jadi fitnah. Nah, di dalam misalkan di manakah pas orang sunyi misalkan sembahyang, kada apa-apa. Nah, jadi begitu, menutup aurat. Nah, ini bahaya juga bagi orang yang pakai baju putih, putihnya itu yang tembus pandang apabila kena banyu. Sembahyang bisa berpaluh lah kalau misalkan kada tempat yang dingin. Pas memakai baju putih tembus pandang, tiba-tiba sembahyang pusatnya kelihatan, batal sholatnya. Gara-gara kelihatan warna kulitnya. Ya, tapi kalau misalkan bentuk apa pusatnya saja atau bentuk badannya itu makruh. Sholat yang kelihatan bentuk badannya. Yalah, makanya apa namanya bagi perempuan itu diulahkan mukena yang bagus, yang lebar. Mukena yang lebar. Jadi jangan nungker mukena yang ketat. Yalah, sholatnya kada berpahala. Sah sholatnya tapi kada berpahala. Yalah, gugur kewajibannya tapi tidak dapat pahala. Bahkan kalau misalkan mengundang syahwatnya laki-laki itu bisa berdosa bagi perempuan. Nah, jadi begitu. Kemudian wa wuqu'un najasah alaihi in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Jatuhnya najis atas orang yang sholat pas sembahyang tiba-tiba diguguri najis. Yalah, ini batal. Diguguri najis. Nah, dilihat-hatakannya batal. Yalah. Najis macam-macam, kotoran cicak, kotoran tikus atau binatang bangkai cicak atau misalkan macam-macam, apapun yang berbau najis, najasah, nah itu membatalkan sholat. In lam tulqa halan min ghairi hamlin, jika tidak dibuang langsung, min ghairi hamlin tanpa membawa. Jadi apabila keguguran tahi cicak di badan yang kering, catatannya yang kering, langsung saja, ibarat langsung disentil ya, langsung dibuang. Ini kada jadi batal. Kalau misalnya langsung dibuang, kada jadi batal. Tapi kalau misalkan kotorannya itu diangkat, jatuh kotoran cicak, diangkatnya hamlin, dipindahnya, batal. Kenapa? Karena dikatakan orang tersebut jadi membawa najis. Jadi caranya begini, langsung disentil saja. Nah, bahayanya kalau misalkan kotoran cicaknya masih basah, pas disentil nempel di sini, sentil lagi nempel di sini. Nah, ini batal. Apakah gara-gara diguguri kotoran cicak ini harus wudhu basah? Tidak. Cukup apa? Batalkan sholatnya, bersihkan pakai air, langsung sholat lagi. Banyak orang yang ada paham, dikiranya karena kotoran itu membatalkan wudhu, padahal kada. Yalah, maaf karena agak agak jorok sedikit, walaupun kita lah diguyur pakai kotoran badan kita dalam keadaan kita nih berwudu, pakai kotoran, pakai air got, pakai air najis misalkan, pakai air kencing, ialah kemudian kita bilas pakai banyu yang bersih, menghilangkan bendanya, baunya hilang, rasanya hilang, maka langsung sembahyang kada apa-apa. Kenapa? Karena ketika kejatuhan najis, ketika keguguran najis, maka kada membatalkan wudu, cuman membatalkan sholat. Tinggal dibersihkan pakai air, yalah. Kemudian apa? Ulang sholatnya. Nah, banyak orang mengira ketika keguguran najis batal wudunya juga, padahal kada. Yalah, padahal kada. Ya, gugur cacak mati. Yalah, cuduk kecacak mati. Yalah. Langsung diusir aja, langsung dibuang aja. Nah, begitu. Ada apa-apa. Yalah, langsung dibuang saja. Biar sekeluarga gugur cacaknya. Sekeluarga gugur cacaknya langsung aja. Jadi kada masalah. Nah, jadi begitu. Asalkan jangan dipindah tadi, jangan diangkat di bawah. Nah,
Atau pakai mikrofon, ini sama lah. Pakai mikrofon sembahyang, talinya ini menyambung ke mesin. Mesinnya tuh sekalinya diguguri kotoran cecak. Ada sah sholatnya. Kenapa? Karena sama saja badannya bersambung dengan najis. Jadi hati-hati yang kayak ini biasanya Mac yang kayak ini nih. Yalah, langsung menyambung ke mesin, saja mesinnya ada kotoran cecak, sembahyang ada sah. Yalah, sembahyang ada sah. Jadi perhatikan mesinnya, perhatikan kabelnya. Harus apa? Karena apa? Karena ini hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kada bersih, jangan sampai kada teliti. Harus teliti. Jadi begitu. Yalah, jadi jangan dipindah. Oh, atau misalkan kita punya anak kecil di rumah, anak kecil masih pakai maaf pakai pampers, masih pakai popok. Tiba-tiba di situ kita pas sembahyang mencium baunya. Anak ini memarahi kita. Anak ini memarahi kita. Apabila disentuh kita, nih kita dipegang oleh anak, ialah selama lawas misalkan diikuti lah, lawas diikuti. Maka apa kalau kada kita alihkan tangan anak itu dengan pelan, maka kita bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena bersambung dengan anak yang membawa najis dalam keadaan buang air besar. Yalah, tapi kalau misalkan kita kada mencium baunya, kada mencium baunya maka kada masalah, ada apa-apa. Nah, jadi begitu. Nabi Muhammad SAW jar beliau ketika sujud dinaiki oleh Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Betul, bujur. Dalam keadaan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain suci. Jadi dibolehkan saja apabila kita sholat, tiba-tiba anak duduk di tempat sholat kita, di sejadah kita, nangis, bolehlah digendong. Boleh hukumnya digendong. Dengan catatan anaknya tidak dalam keadaan najis. Jadi boleh menggendong. Tapi ingat juga, pertama tadi tidak najis anaknya, tidak bau najis. Yang kedua, jangan sampai mengangkatnya 3 kali berturut-turut. Bagaimana caranya supaya kita mengangkatnya itu sekali angkat, misalkan satu aja sekali set angkat misalnya itu. Nah, itu aja. Atau tunggal dikitan pakai cara tadi. Pas mengikuti anak, satu aja subhanallah, angkatnya lagi. Nah, ini dibolehkan. Bisa-bisa kita. Nah, gitu. Jadi, yang kelima ini batalnya sholat gara-gara kejatuhan najis atau keguguran najis. Najis macam-macam, bisa berbentuk basah atau berbentuk kering atau berbentuk hewan yang sudah mati, bangkai. Nah, begitu juga. Kalau misalkan sajadah kita nih lah menutupi daripada kotoran cicak atau kotoran ayam, salah kita sembahyangnya. Di atas sajadah yang di bawah sajadah ada najis, hukumnya sah, kada apa-apa. Yalah. Atau misalkan najisnya itu kita bisa menghindar. Contohlah tempat kepala, tempat kata mandak tangan, tempat mandak lutut, dan tempat mandak telapak batis dari jarinya itu tidak terkena najis, maka masih ada toleransi dari ulama, tidak apa-apa, lanjutkan sholatnya. Misalkan di tempat parut kita, kan sujud nih kan, ada tangan, andak kepala, andakan tangan, andakan lutut, andakan batis. Kalau di andakan parut nih, berhadapan non parut, ada najis, misalkan kotoran cicak, ialah basah. Kalau misalnya kita buang bisa berikat di tangan kita, maka biarkan, kada apa-apa. Jangan sampai tersentuh badan kita. Yalah, kalau kita membawa selendang, tutupi pakai selendang. Soalnya apa? Pernah satu masa Nabi Muhammad SAW ketika sholat dilempar oleh orang kafir, orang Yahudi, dilempar kotoran onta pas di tempat pesujudannya Nabi Muhammad SAW. Tempat Nabi sujud nih, anakan kepala. Kemudian apa? Nabi jatuhkan rida atau selendang beliau di tempat sujudnya. Dan Nabi sujud di atasnya. Jadi ini jadi dalil, jadi bukti bahwasanya kada apa-apa. Sandal, sembahyang pakai sandal bolehlah atau pakai sepatu. Boleh, kada masalah. Selama sandalnya itu kada menjajak najis. Apabila sandalnya terjajak najis atau kita khawatir sandalnya ini kena najis, maka bagaimana solusinya supaya apa? Supaya kita berdiri di atas sandal itu kada batal sholatnya, maka apa? Lepaskan batis kita dari sandal, injak sandalnya, dijajak sandalnya. Dijajak sandalnya. Nah, ini kada apa-apa. Walaupun sandalnya itu terkena najis, maka kada apa-apa. Karena hukumnya tidak membawa. Kenapa? Karena kita menjajak. Yalah, kalau misalnya pian rasuk batis pian, ini namanya membawa. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Kemudian wa yubtilu shalah wa yubtiluha sabqul imam bi ruknai fi'liyain. Dan juga membatalkan salat apa? Sabqul imam, mendahului imam, tertinggal daripada imam. Yalah.
mendahului imam 2 rakaat atau tertinggal daripada imam 2 rakaat. Mendahului imam, kata-katanya mendahului imam. Sabakul imam, mendahului imam biruknaini fi'liyan, dengan 2 rukun fi'liyah. Di dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun kauli. Ialah rukun fi'li ini pergerakan. Ialah pergerakan. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Duduk tahiyat akhir, ini rukun fi'li. Nah, ketinggalan kita 2 kali rukun fi'li daripada berdahulu misalkan daripada imam, maka batal sholatnya. Imam belum rukunya, ruku sudah makruh nih pertama. Inya belum imam belum belum ruku, inya sudah i'tidal, ini batal sholatnya si makmum. Sholatnya si makmum batal, mendahului imam 2 rukun pergerakan. Atau ketinggalan 2 rukun pergerakan, maka batal juga. Ialah maka batal selama si makmum, nanti kita bahas, selama si makmum tidak berniat mufaraqah. Yang pertama berdahulu 2 rukun itu batal. Min ghairi udhrin, tanpa ada udur. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam, sesungguhnya imam itu, ialah sesungguhnya imam itu, atau dijadikannya imam itu liyutamma bihi, untuk diikuti. Imam itu untuk diikuti. Makanya makmum itu andakannya di belakang imam supaya kau menghormati imam. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan berselisih atasnya, jangan berdahulu daripada imam. Ialah imam itu diikuti, jangan berdahulu daripada imam. Nah, jadi begitu. Mithalu dzalika, contohnya ayah wiyal ma'mum lis sujud wal imam qa'imun lil qiraah. Makmumnya sudah sujud padahal imamnya masih berdiri membaca ayat Al-Qur'an, fatabtulu salatul ma'mum, maka menjadi batal salatnya si makmum. Gara-gara apa? Gara-gara mendahului imam. Nah, mendahului imam. Nah, begitu juga ketinggalan. Yalah, begitu juga wa kadza takhallufu bihi bi ghairi udhrin, wa kadza, dan begitu juga takhalluf. Ketinggalan di sini ta'akhir. Ketinggalan bihima 2 rukun bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Ya. Ketinggalan 2 rukun. Sama-sama bimbel imam takbir, Allahu Akbar di imam. Hanya makmum Allahu Akbar. Penyapan tijainya, imam baca Fatihah dengarinya. Tuntun baca Fatihah, sahainya imam baca surah, imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya laju, baca ayatnya laju, dan yang dibaca surahnya pendek. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Selesai. Allahu Akbar. Si makmum ini masih apa? Masih berdiri baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Lambat bacanya si makmum. Imam ruku sudah. Sami Allahu liman hamidah, jadi imam. Ini masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, apalagi sambungannya aja. Ingat laginya sambungannya lambat. Yalah. Nah, 2 kali sudah. Apabila imam itu sujud sejar, yalah, maka bisa batal si makmum. Yalah, bisa batal. Nah, tapi di sini dikatakan kalau makmumnya itu ada uzur. Yalah. Seperti apa? Seperti bacaan makmumnya lambat benar bacaan si makmum. Lambat benar, ada sebujur lambat kayak tadi misalkan lambat benar. Imam ini 2 kali bergerak, ada sah ruku sudah, i'tidal, yalah, sujud si imamnya, tapi si makmum ini masih berdiri membaca lambat benar. Mungkin karena inya hanya masuk Islam, atau mungkin karena inya kada terbiasa baca Fatihah, mungkin karena inya batukan.
batukan kan terganggu nih bacaan Fatihahnya, maka kada apa-apa jar ulama di sini katakan, maka kada apa-apa. Nah, kalau misalkan inya melamun, makmumnya melamun. Imam sudah ruku, imam sudah i'tidal, imam sujud, inya masih melamun, maka batal salatnya. Nah, maka batal salatnya. Tapi kalau misalkan si makmumnya itu aman, misalkan lah lambat bacanya, kada apa-apa. Tapi ada batasannya juga. Batasannya di sini dikatakan ruknaini fi'liyaini tawilain. Yalah. Batasannya melebihi dari 2 rukun fi'li yang panjang, maka batal bacaannya si makmum. Sini dikatakan wa amma idza takhallafal ma'mumu an imamihi bi udrin ka'an kana ma'mumu bati al-qira'ah aw nasiyan fa innahu yu'daru ila tamami thalathati arkanin tawilah fala yuhsabul i'tidal wala julus baina sayyidatain kama taqaddam. Mithalu dzalika ajazil al-imam lis-sajadah ats-tsaniyah wal ma'mum fil qiyam fala tabtulu salatuhu li'udhr. Nah, di sini katakan dan adapun idza takhallafa apabila berbeda atau berselisih al-ma'mum oleh makmum an imamihi daripada imamnya bi'udrin dengan ada uzur gara-gara si makmumnya lambat ka'an kanal makmum bati seperti makmumnya lambat benar bacaan. Yalah fa innahu yu'daru ila tamami thalathi arkanin tawilah. Karena diberi uzur oleh para ulama ialah sampai sempurnanya 3 rukun yang panjang. Ialah 3 rukun. Di sini dikatakan 3 rukun. Kalau di kitab lain 2 rukun yang panjang. Karena sujud jadi 1. Contoh misalkan seperti apa? Sini dikatakan mithalu seperti contohnya imam lawan makmum sama-sama takbir. Ialah kemudian si imam ruku. Ruku kan rukun tawilah. Ruknun tawil, rukun yang panjang. Allahu Akbar. Kan ruku boleh dibaca panjang? Dipanjangi boleh ruku. Sedangkan makmum masih berdiri. Sekalinya si imam sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah atau i'tidal ini rukun pendek jadi tidak dihitung. Masih 1. Masih ruku, tadi masih 1 rukun. Sujud dia. Imamnya Allahu Akbar. Sujud termasuk daripada rukun yang panjang. Sedangkan si makmum masih berdiri. Yalah bacaannya lambat ini Fatihahnya. Yalah si imam bangun dari sujud. Allahu Akbar. Berarti 2 rukun lewat sudah, 2 rukun panjang. Pertama pas ruku, yang kedua sujud yang pertama. Yalah. Sujud nih imam. Allahu Akbar. Makmum ini masih berdiri. Masih bacaan Fatihah. Lambat bacaannya. Apabila si imam itu bangun dari sujudnya, Allahu Akbar. Sedangkan si makmum masih berdiri membaca Fatihah, batal salatnya si makmum. Yalah. Batal salatnya si makmum. Nah, jadi begitu. Sampai sini bisa paham? Batal salatnya si makmum. Jadi bagaimana? Ulangi. Salatnya diulang. Oh, tapi ulun hendak lanjut adalah solusi supaya ulun lanjut. Boleh lanjut, tapi tidak boleh mengikuti imam lagi. Yalah, tidak boleh mengikuti imam lagi. Inya yakin nih, kalau aku membaca Fatihah seperti ini lambatnya, nyata sudah ditinggalkan imam sampai 3 rukun berturut-turut, 3 rukun yang panjang. Nyata sudah aku nih kada sempat. Makanya apa? Kalau kayak itu solusinya apa? Solusinya, aku keluar daripada mengikuti imam. Namanya mufaraqah anil imam. Keluar daripada mengikuti imam. Sudah aku berlepas dari imam. Niat dalam hati. Aku niat mufaraqah. Atau bahasa Indonesia, aku niat tidak mengikuti imam lagi. Nah, jadi apa? Kita boleh melanjutkan sholat tanpa mengikuti imam. Tanpa mengikuti imam. Jadi seakan-akan kita sembahyang sorangan. Itu namanya mufaraqah. Jadi sembahyangnya kada perlu mengulang, kada batal sholatnya, tapi tidak dianggap menjadi makmumnya daripada imam lagi. Paham sampai sini? Itu solusinya. Nah, jadi begitu. Jadi mendahului kada boleh, lambat benar daripada imam juga kada boleh. Yalah, kada boleh. Kenapa? Karena imam itu diikuti. Yalah, imam itu diikuti.
Nah, di imam ini faham-faham, yalah. Misalkan di belakang ini banyak orang yang tuha, maka bacaan jangan terlalu laju, jangan terlalu pendek surahnya, sedang aja. Panjang benar jangan, pendek benar jangan. Ya, panjang benar jangan, pendek benar jangan. Apalagi misalkan kita nih jadi imam, tahu nih ada orang datang, jangan hendak bergegas saja rukuk. Wah, aku lihat makmum non ini aja. Dulunya rukuk supaya si makmum ketinggalan, jangan kada boleh. Sunahnya apa? Kalau kita tahu jadi imam lah, kita merasa ada yang datang di belakang kita, hendak melakukan takbiratul ihram, maka kita tunggu atau lambati bacaannya. Walaupun sudah selesai kita membaca surah, tinggal ruku aja lagi, hadangi dulu sampai dia selesai takbir. Dari si makmum, Allahu Akbar, hanya kita ruku. Allahu Akbar. Kenapa? Karena bagi yang masbuk itu boleh kadang membaca Fatihah langsung ruku mempati imam apabila pas pertama takbir dalam sholatnya. Nah, boleh. Contoh misalkan ulun terlambat. Imam ini sudah membaca waduha habis fahadis jarsi imam. Ulun datang takbir Allahu Akbar. Soalnya imam ini langsung ruku. Ulang dengan ulun hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam ini ruku sudah. Jadi imam Allahu Akbar. Maka ulun yang terlambat ini boleh langsung ruku mubati si langsung Allahu Akbar. Boleh. Nah, dengan catatan ada jeda. Contoh, tadilah si imam sudah hendak ruku. Sudah hendak ruku. Sudah selesai baca surah, ulun datang. Allahu Akbar ulun nih. Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yalah. Imam ruku, maka apa? Maka ulun langsung ruku saja. Allahu Akbar. Nah, langsung ruku saja. Jedanya tadi membaca bismillah. Nah, yang kada boleh adalah pas imam ini kita tahu imam ini ruku ya lah. Ruku nih imam sudah. Allahu Akbar di imam. Kita hanya datang langsung saja Allah. Nah, ini kada boleh. Kada jeda. Soalnya apa? Jeda dulu. Allahu Akbar. Sekedar apa? Sekedar membaca subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau sampai habis bismillahnya hanya bismillah. Langsung aja. Kada apa-apa. Ada masalah. Atau imam ini kita tahu imam ini rukunya lawas. Imam ini sudah ruku. Allahu Akbar. Lawas imam ini rukunya kita langsung aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pokoknya selama imam itu belum bangkit daripada ruku, kita masih dapat satu rakaat bersama imam. Yalah, masih dapat satu rakaat. Jadi kita kalau dapat pahala baca Fatihah lah, imam yang menanggungnya berarti. Imam yang menanggung pahala kita. Jadi diperbolehkan bagi si makmum kadang membaca Fatihah pas tadi. Pas tadi. Yalah, kenapa? Karena dalam tanggungan imam. Tapi kalau misalnya sudah rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, kada lagi. Maka kita harus selesaikan Fatihahnya secara sempurna. Yang dibolehkan itu bagi yang masbuk pas hanyar datang terlambat. Nah, itu dibolehkan langsung mempati imam ruku, kada apa-apa. Sampai sini bisa dipaham? Alhamdulillah. Karena yang kada paham catat aja pertanyaannya, nanti kita kita bahas habis nih. Ini terakhir, wala tasihhu shalatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Dan tidak sah sembahyang khalfa di belakang kafirin orang kafir. Orang muslim, orang kafir, orang kafir sembahyang enggak? Misalkan ini murtad. Murtad, ya asalnya muslim, tapi murtad. Menyambat Al-Quran ini, menyambat Al-Quran kada asli, menyambat Nabi itu kada dak, menyambat ini itu macam-macam, pokoknya sambatnya ialah menyambat pokoknya kada bagus, menyambati Nabi-Nabi terdahulu, kada beriman lawan malaikat dan macam-macamnya. Ini kafir, murtad, kada boleh kita sembahyang di belakangnya. Atau orang yang masih belum masuk Islam tapi mempelajari pelajaran Islam, orang kafir, maka kada sah. Yang pertama. Yang kedua, wa mar'atin, dan di belakang perempuan. Bagi laki-laki, kada boleh sembahyang di belakang perempuan. Laki-laki lah. Kalau perempuan boleh aja sembahyang di belakang laki-laki. Atau perempuan di belakang perempuan juga kada apa-apa. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, ini kada boleh. Yalah. Wa khunsa. Khunsa di sini dan orang yang mempunyai dua alat kelamin. Bukan bencong. Kalau bencong itu satu saja dipunyai kelamin, tapi diulahnya sifatnya seperti keadaan yang lain. Dia nih kelaminnya laki-laki, tapi diulah-ulah digala-galayakannya kayak binian.
Atau ini perempuan tapi ditomboy-tomboykannya seperti laki-laki. Itu bukan khunsa. Yalah, itu bencong atau banci. Nah, kalau khunsa dia mempunyai dua alat kelamin. Adalah, ada. Yalah, ada. Nah, di sini para ulama menyusun. Nah, di sejarah para ulama lah. Tasihul qudwah fi khamsi suwar. Diperbolehkan kita mengikuti pada 5 gambaran. Yang pertama adalah imro'atun bimro'atin. Perempuan di belakang perempuan. Boleh. Atau wamro'atun bi khunsa. Perempuan jadi makmum, imamnya khunsa. Khunsa ini kan kada tahu antara laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena dia punya alat dua kelamin. Jadi boleh. Wamro'atun birojulin. Dan perempuan dengan laki-laki. Makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Wa khunsa birojulin. Dan khunsa ialah orang yang punya dua alat kelamin birojulin dengan laki-laki. Yang khunsa tadi jadi makmum, rojulin laki-lakinya jadi imam, ini boleh. Wa rojulun birojulin dan laki-laki dengan laki-laki. Anda ulangi. Yang pertama perempuan makmum, imamnya perempuan, boleh. Ialah perempuan makmum, imamnya khunsa, boleh. Kemudian perempuan makmum, imamnya laki-laki, boleh. Ialah khunsa makmum, laki-laki jadi imam, itu boleh. Nah, kemudian yang terakhir, laki-laki makmum dan laki-laki jadi imamnya, itu boleh. Ialah, nah, di luar daripada ini berarti kada boleh. Oh, misalkan adalah imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, kada boleh. Imamnya khunsa, makmumnya laki-laki, kada boleh. Ialah imamnya khunsa, ialah misalkan imamnya perempuan, makmumnya khunsa, kada boleh. Ialah kada boleh. Nah, jadi begitu. Nah, inilah 6 perkara yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan bisa difaham sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari daripada apa-apa yang membatalkan sholat. Amin ya rabbal. Nah, kasih waktu buat bertanya. Habisnya kita sedikit membaca manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada masalah. Dalam kitab I'anatul Talibin itu dibolehkan, itu doa. Kada apa-apa. Dalam kitab I'anatul Talibin itu kada masalah menambahkan doa. Menambahkan doa. Yalah, ada apa? Rabbi fili wali waladayya, ada apa? Ada bahkan dalam I'anatul Talibin itu kada pas sujud saja. Pas imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita boleh membaca Rabbi fili wali waladayya walil mu'minina wal mu'minat. Amin. Boleh. Berdoa kada apa? Bagus pertanyaannya. Ini masalah yang pertama tadi adalah berbicara yang membatalkan sholat. Bagus, doa kada masalah. Asalkan doanya itu pernah dilakukan oleh Nabi atau sahabat. Nah, itu ada pernah sahabat melakukan membaca doa itu pernah. Kemudian ada lagi. Bahkan baguslah membaca itu, bagus. Ah. Hmm. Ya, ya. Jari-jarinya bergerak. Sah aja salatnya. Betul. Dimain-mainkan. Illallah, ya. Iya. Sholatnya gugur, maksudnya sah saja. Sholatnya sah saja. Tergantung niatnya saja. Kalau dia main-main, makanya mafihi barokah. Yang pertama kada berkah. Yang kedua mafihi thawab, kada berpahala. Karena apa? Karena sembahyang yang main-main. Contoh selain daripada ini, sembahyang, ya kan? Kan tadi kan mata kada masalah. Digerakkan kelopak mata. Tapi tiba-tiba di mukanya ada seorang perempuan cantik. Yalah, masya. Kira-kira sembahyangnya sah lah.
sembahyang sah. Kan tadi kan kada batal. Bergerak mata kada batal salatnya. Salatnya sah. Tapi apa? Apakah berkah? Tidak. Apakah berpahala? Tidak. Kenapa? Karena main dalam salat. Yalah. Nah, kijip-kijip gini. Yalah. Nah, begitu sama. Bahkan ulun pernah menemuinya malah merasa punya dalil. Yalah sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Seakan-akan dia menulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anda pernah duduk dengan Habib Mustafa bin Ja'far Al-Haddad. Habib Mustafa bin Ja'far bin Husain Al-Haddad. Nah, beliau itu pernah membahas masalah itu. Banyak nih masalah ini banyaknya biasanya orang Jawa. Yalah orang Jawa ketujuh. Nah termasuk kita kan orang Kuitan, kita orang Jawa tah. Pernah ditagur. Maksudnya apa? Jangan kayak itu lagi, Jarul Habib. Di Habib Mustafa jangan kayak itu lagi. Kenapa? Jadi cukup kita tuh mengiaskan nama la ilaha illallah atau Muhammad Rasul dalam hati saja, jangan perlu gini. Tapi ulun bipai jar orangnya Jawa nih. Tapi ulun bipai kada kawa tersetop dasar bergerak terus. Jadi ulun nih bujur ya, ulun merasa dalam hati ulun menuliskan la ilaha illallah, tapi tangannya rasa umpat juga. Oh kalau kayak itu sih nggak ada apa-apa. Kalau sudah ikam sudah terbiasa kan ada masalah ya sih. Tapi kalau misalkan kau ikam tahan, kamu stop, udah tahan lebih baik. Dan kalau misalkan sudah ini kada memain-main dasar bergerak, ya lah bergerak seorang, oh kada masalah ya sih. Tidak ada apa-apa. Ya kada membatalkan sholat. Nah, yang masalahnya itu apabila dia main-main. Nah, ini masalahnya. Ya lah, main-main. Ada lagi? Bagus pertanyaannya juga. Nah, kalau terawih memang biasanya kan memang kita wajib menyelesaikan Fatihahnya. Atau kadakah? Kalau misalkan dalam rakaat pertama kita baca imam, boleh langsung rukuk baca imam. Tapi pas rakaat kedua wajib menyelesaikan. Imam nih, lajunya lah. Tarawih bujurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad. Allahu akbar. Laju sembahyangnya. Kalau misalkan kita tahu imamnya laju benar gitu, kada ada tomaknya atau apa-apa, kita cari imam yang lain ya. Itu solusi pertama. Ini kada kau diumpati sudah, aku cari imam ini nah. Kalau misalkan kada ada lagi imam itu sudah pasrah aja, aku kada bisa jadi imam. Misalkanlah ada imam itu aja, tapi selama imam itu bisa dikategorikan sah saja sembahyangnya, tapi lajunya beraturan, laju bacanya, rukunya pas saja tumak ninah saja, tapi laju Fatihahnya, laju surahnya beraturan. Jadi kita sebisa kita mengumpati. Yalah, selama kada ketinggalan 3 rukun yang panjang tadi, kita masih dianggap sah sholatnya. Jadi kan selama imam itu kada bangun daripada sujud kedua, kita masih boleh melanjutkan Fatihah. Nah, apabila ini aman, apabila misalkanlah imam sudah sujud yang pertama, Allahu Akbar, jadi imam dari bangun, tidak, udah sujud pertama, kita ruku, aman sudah. Walaupun kita terlambat sampai imam itu salam, kita melanjutkan sholat, kada masalah. Yang masalah itu apabila kita masih berdiri membaca Fatihah, sedangkan imam sudah duduk tahiyat misalkan. Nah ini masalah. Itu lebih baik kita mufaraqah, berpisah daripada imam. Kalau kadang itu maka bisa batal sholatnya. Bagus. Kalau misalkan ada imam yang lain aja. Iya wajib. Ajaran Nabi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, tapi dikasih keringanan oleh agama. Kalau misalkan bagi yang masbuk kada apa-apa membaca Fatihah. Langsung mengikuti imam ruku. Iyalah. Bagus. Tarawih asal dari kata rauhan atau raihan. Nah, raihan angin sepoi-sepoi nyamannya untuk istirahat. Jadi menggambarkan sholat tarawih adalah sholat yang santai. Iyalah. Kalau misalkan laju santai lah. Ada. Berarti itu bukan tarawih. Iyalah, itu bukan sholat tarawih. Kalau laju benar bukan tarawih. Nah, yang dinamakan tarawih itu sholat yang santai. Makanya kan kita disunahkan sholat malam pas Ramadan, mencari di mana letaknya Lailatul
Qadar. Karena ada yang tahunya di mana Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang mengatakan, malam tadi aku melihat Lailatul Qadar. Nah, itu stay-nya. Yalah, kadada. Jakanya tahu, misalkan Nabi lebih pertama tahu ya lah. Jakanya misalkan nih, kalau orang mengetahui Lailatul Qadar itu Nabi yang pertama tahu dan Nabi yang pertama memberitahu kepada kita supaya kita mengejar Lailatul Qadar. Ingatlah ajaran Nabi Muhammad SAW, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Makanya kan kebanyakan orang-orang kalau misalkan dari malam 21, 23, 25, malam ganjil-ganjil, 27, 29 itu sembahyang sampai sembahyang tengah malam, sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang taubah. Nah, mencari. Nabi menyuruh kita mencari, berarti kita tuh disuruh mencari. Jangan kita tahu. Wah, malam ini Lailatul Qadar. Jangan dipercaya, jangan. Ada. Alhamdulillah. Lailatul Qadar itu bisa anaknya bahkan di awal Ramadan. Bahkan ada riwayat Lailatul Qadar bisa juga letaknya di nisfu Sya'ban. Bisa juga di malam hari raya. Nah, baru tahu kita. Kada tahu. Nah, begitu. Ada lagi? Kalau misalnya selesai kita baca munakib. Nah. Iya. Adanya kita bacaan enggak, sudah Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Jadi satu rakaat kita tuh seakan-akan sudah kita lakukan. Contoh misalkan kita ulun terlambat. Yalah, imam sembahyang nih di awal pertama sholat takbiratul ihram. Tapi sudah hendak habis surahnya, ulun hanya datang ke masjid. Nah, hanya datang. Imam nih anak ruku sudah, ulun hanya takbir Allahu Akbar. Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yalah belum membaca Fatihah, imam nih ruku, ulun nih harus ruku juga membaca imam. Nah kan otomatis kan ketinggalan satu rakaat. Yalah ibaratnya itu ketinggalan, bukan satu rakaat, ketinggalan satu Fatihah. Kan kalau misalkan kita ketinggalan Fatihah kan wajib menambah satu rakaat. Tapi dalam keadaan ini, makmum masbuk yang hanya datang, ini kada perlu menambah satu rakaat. Yalah, kenapa? Karena satu rakaatnya sudah ditanggung oleh imam. Ada masalah. Oh, yang ini melakukan kesalahan. Oh, harus menambah satu rakaat. Kalau ini melakukan kesalahan, yang contoh kedua tadi lah. Yang contoh kedua, imam sudah ruku, Allahu Akbar. Kita ini takbir langsung ruku, Allahu Akbar. Kita menambah satu rakaat. Menambah satu rakaat. Karena melakukan kesalahan. Yalah, karena melakukan kesalahan. Lagi? Masalah sholat, masalah membatalkan sholat. Misalkan bersengaja apa? Oh iya, ini lupa dibahas. Misalkan bersengaja bacaan imam membaca sajadah. Allah si mbah kenakin merokok. Sengaja menghadang di ujung. Menghadang di ujung supaya supaya ditanggung imam satu rakaatnya Fatihah tadi lah. Ditanggung imam. Ini dua. Yalah. Kadada yang sebenarnya kadada yang membolehkan. Sebenarnya kadang membolehkan. Kita wajib menambah. Yalah, kita wajib menambah. Selain melamun, kita sama di muka sudah. Ini tinggal takbirnya melamun kita. Ada sadar, ini masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya sengaja, ini gak ada boleh. Yalah, ini gak ada. Wah, kena ajakin dulu, kena dulu. Yalah, kada boleh nah. Kada boleh kan? Tiba-tiba imam ruku langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini tetap menambah satu rakaat. Kenapa? Karena kesalahan ini kada masbuk, ini kada masbuk. Ya, masbuk tuh yang hanya datang ini masbuk. Nah, ketinggalan dia. Didahului oleh imam sudah. Jadi kalau sengaja kada dianggap. Yalah. Kalau misalnya melamun, orang takbiran anak ruku sudahnya melamun, pada sadar. Ini masih dibolehkan. Masih dibolehkan karena Bapak. Yalah. Oh ini di jalan sambil mudah HP, ya orang sembahyangnya mudah HP nah jalan. Yalah. Sampai ke muka ke tempat sembahyangan,
Ya sembahyang masih dibolehkan. Karena masih dalam proses perjalanan dia. Kan dimakruhkan kalau mengajar sholat dalam keadaan berlari. Kada boleh kita, ini dari ketinggalan satu rakaat nih, wah bukanya makruh sembahyang. Kenapa? Jadi kada khusyuk lagi sholatnya. Allah Akbar. Nah, Pak. Ya lah. Jadi apa kita ada jalan jalan yang suruk, namanya jalan yang agak laju sedikit. Tapi jangan buka. Wallahu alam bissawab.